Tapi kita mulai ya sayang ya. Iya, iya Bu. Ya. Bu. Ini saya live dulu. Apa Ibu terus saja nanti kan. Oh ya udah Bu. Terus saja. Ya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat sore juga kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih juga kepada Telkom Indonesia dan Harian Surya yang telah melihat di channel YouTube Surya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini mengusung tema SLB atau Sekolah Inklusi. Yuk pilih sekolah yang tepat untuk ABK yang malam ini akan dipaparkan oleh Ibu Vina Widayatni, sarjana psikologi. Beliau adalah guru di SLB Negeri Purwosari. Di sini saya Cafi bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pada sore hari ini. Selanjutnya, mari kita lihat video profil Yayasan Peduli Kasih ABK. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Sawiti Retno Hadiati sebagai Ketua Yayasan menjelaskan tentang yayasan. Terima kasih Mas Cafi. Sama-sama. Terima kasih pada Mbak Vina yang telah bersedia menjadi sebagaimana seminar atau webinar sebelumnya. Kita kenalan dulu apa sih yang dilakukan oleh Yayasan kami sejak tahun 2012 dengan tujuan adalah mendukung partisipasi aktif dari ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Jadi yang utama adalah orang tua dan masyarakat, baru memang ke sejauh ini kami sudah melakukan pendampingan pada 200 binaan dan kita juga melakukan masyarakat ya sosialisasi masyarakat ramah ABK di masyarakat yang mana YPK ABK berada. Dan kami juga melakukan seminar pelatihan dan seminar pelatihan maupun pendampingan terhadap ABK maupun warganya. Ini lanjut. Jadi ini adalah foto-foto selanjutnya ya Mbak. Foto-foto di mana kegiatan berlangsung. Jadi dulu sebelum pandemi kita bagi dua kelasnya, kelas orang tua dan kelas anak. Sama ya sebetulnya. Tapi dulu itu ada kelas di dalam, tadi yang kelas orang tua dan anak itu adalah kelas di dalam gedung. Ada yang kelas di luar gedung, yaitu kita penyuluhan untuk menjadikan masyarakat ramah ABK. Mengatakan bahwa masyarakat sambil kita cari juga ABK-ABK yang istilahnya budaya, malu. Sekarang ini kita bagi dua, kelasnya ada kelas online dan ke lembaga pelatihan kerja, karena kami kemarin mengurus perizinan SLB ternyata belum dapat karena rumahnya yang dipakai untuk masih kurang luasannya. Yang terdistribusikan akhirnya ya lembaga pelatihan kerja. Kami juga mengadakan beasiswa juga untuk ABK. Yang utamanya adalah orang tuanya yang konsisten. Kami juga bisa mendapatkan yang setara lah. Sekarang ini ya, jadi kita juga mengadakan apa yang masih bisa dilakukan oleh ABK maupun apa yang disenanginya, yang terutama juga didukung oleh orang tuanya. Nah, ini
ini kami mendapatkan seperti Andre dan Syarti bisa mempunyai kemampuan untuk menulis buku yang memang sedang bertulis dengan kita sharing, yang kita coba kali melalui orang tuanya atau melalui ini adalah Andre dan Syarti usianya kami tahun dan sama-sama kita ajak kembali memorinya ke belakang sehingga ceritanya lebih kami aktif tentang kekhawatirannya, kehinanya dan sebagainya. Bahkan teman-teman untuk mengapresiasi harga bukunya dapat minimal positif. Ini juga penting karena banyak orang di masyarakat ini sekarang sudah tahu tentang ABK tapi mau dibantu. Lanjut kita juga mengajak ABK apapun bisa berkarya ya. Tentu saja dibantu oleh orang sekitarnya. Jadi contohnya adalah coret-coret. Coret-coret ABK itu apapun coretannya itu adalah khas mereka. Kemarin Mas Afin lihat Mas Afin autism itu ya. Jadi coretannya khas kalau difasilitasi terus, insya Allah bisa menjadi karya yang bisa memang untuk membuat anak itu menjadi kreatif, produktif, ya. Tapi ya artinya dia bisa mengisi waktu luangnya yang baik. Ini contohnya karya lukisnya anak-anak ini, tapi dipercantik lagi kan Pinterest maupun YouTube ya, akhirnya jadilah ditempelkan di tote bag, di sarung bantal dan sebagainya. Dari hasil karya-karya ini alhamdulillah kemarin kita mendapat juara 1 UMKM disabilitas dalam rangka Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember tahun 2021. Teman-teman menseksamai di IG @dipedulikan. Apa? Audionya ada kipas. Oh iya, suara saya kemeresek ya. Karena ada kipas angin. Teman-teman mendengarkan suara saya kemeresek atau enggak ya? Iya Bu, kemeresek. Ya, kemeresek. Iya. Dengan ini lihat. Suara-suara lain silakan untuk minta maaf ya, kipas anginnya bunyinya mengganggu. Jadi sekarang ini ini suara siapa ya? Minta tolong di mute ya. Oke, jadi sekarang ini karena kami ada program LPK tadi, Lembaga Pelatihan Kerja, maka ini adalah silakan teman-teman untuk berdonasi untuk terjadinya layanan, jadi penambahan ruang agar terjadi LPK yang one stop service ya, artinya ada kelas persiapannya, ada kelas pembekalan maupun pelatihannya, maupun untuk orang tua juga, dan bagaimana karya-karya ABK ini bisa tambah lama tambah meningkat, tambah bagus ya, sehingga nantinya pasti insya Allah bisa mengarah ke UMKM seperti itu. Jadi monggo, tempatnya di Manggis Tengah 3 nomor T127 Perumahan Pondok Chandra Indah. Dan silakan ada nomor kontaknya dan juga ada nomor rekeningnya. Silakan. Lanjutnya ya, kami mengadakan banyak festival ya. Festival kemampuan kemarin itu ada festival bersuara. Bagaimana ABK ini bisa menyuarakan isi hati dan pikirannya melalui bisa melalui bicara kalau dia verbal, kalau tidak ya menjadi pakai bahasa isyarat dan ataupun tulisan seperti itu. Tapi bukan got talent ya. Maksud saya di sini kita mengadakan festival kemampuan ABK, tapi
nanti kita bagi dua, yang memang sudah jadi atau setengah jadi dan yang memang unik masih belum. Jadi intinya Yayasan Peduli Kasih ABK ini memang ingin menggali kemampuan-kemampuan yang unik, original, dan mungkin tiada duanya seperti itu. Karena tiap anak variasinya sangat luas. Jadi silakan teman-teman untuk submit ya, mengirimkan video karya-karya ABK, kemampuannya mereka apapun, terbagi 3 ya di sini. Ada kriteria kategori seni pertunjukan, seni karya, dan maupun olahraga gitu ya. Nanti perhatikan timeline lomba dan tidak ada biaya pendaftaran, namun ada hadiah yang menarik ya. Seperti itu. Ya, lanjut teman-teman, kita ini memang festival kemampuan ini mengajak apapun karya mereka, kita wajib menghargainya. Dan nanti kita akan ada seperti masukan-masukan dari para tim juri ya, seperti itu, sehingga nanti bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa Yayasan Peduli Kasih ABK itu memberikan Zoom seminar sebanyak 3-4 kali seminggu dengan tujuan memberikan informasi dan inspirasi buat ABK atau buat orang tuanya agar tidak merasa sendiri dengan narasumber yang variatif. Kebetulan seperti sekarang ini ada praktisi, juga ada akademisi, kadang juga ada pejabat ya, ada praktisi itu bisa dokter, terapis dan sebagainya, tapi juga ada dari orang tua yang dari luar negeri ya, untuk memberikan informasi, bukan untuk membandingkan memang kondisi ABK di luar negeri sama di Indonesia beda, namun tetap ini ada 3 disimpan di YouTube. Nah, silakan teman-teman untuk melihatnya, subscribe. Terima kasih. Monggo Mas Syafi dilanjutkan. Nah, matur suwun teman-teman. Baik, mari kita mulai diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab peserta, bisa bertanya secara langsung atau dapat juga mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan pastikan mic sudah ter-unmute. Kelas diskusi hari ini dapat disaksikan di channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK secara stream live Surya dan Tribun Jatim Official. Saya persilakan kepada Ibu Vina untuk memaparkan materi diskusi pada malam hari ini. Mari Bu Vina. Ya, terima kasih Mas Syafi yang pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua yang hebat yang ada di diskusi kita malam ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yayasan Peduli ABK oleh Bu Dr. Sawitri ya Ibu. Terima kasih. Sehingga di sini saya bisa belajar dan berbagi bersama ya Bu ya. Intinya bukan saya yang akan berbagi, tapi saya juga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, termasuk dari Mas Syafi. Sebelum saya menyampaikan atau berdiskusi tentang SLB atau sekolah inklusi, saya mau menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Sawitri tadi, bahwa yayasan ini ternyata luar biasa sekali ya Bu ya. 5 tahun yang lalu, setahu saya tidak sebagus ini ya Bu ya. Kok kesininya ada festival, ada LPK ya Bu ya, dan tadi produk-produknya juga luar biasa yang kami orang-orang SLB kalah ini Bu nih hasil produknya tuh. Iya, betul Bu, ini bagus sekali. Saya bisa itu ya Bu ya, contoh ilmu dari Bu untuk apa ya Bu, melebarkan atau memperluas LPK. Jadi semua kemampuan anak bisa kita
aktualisasikan ya Bu ya. Nanti saya bisa minta bantuan ilmunya itu ya Bu ya. Baik Ayah ya. Kenapa kok LPK? Karena anak-anak kami tuh banyak yang tua juga, umur 49. Oh iya Bu. Oh. Jadi dan itu SLB kan nggak bisa Mbak masuk ya. Iya, nggak bisa ya Ibu. Cukup sampai SMA ya Bu ya. Ya. Iya itu. Dan itu dengan berbagai jenis ketunaan ya Bu ya itu yang LPK-nya Ibu. Iya Bu, iya. Wah, keren itu. Bisa itu Bu ya, kita studi banding ke sana. Insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya mau memaparkan tentang atau berdiskusi bareng tentang SLB atau sekolah inklusi, saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Di slide kedua. Slide kedua Mbak, minta tolong. Next-nya. Nah, Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Vienna Widayani, biasa dipanggil Bu Vienna. Saya lahir di Kota Kudus pada tanggal 21 Mei 1984. Saya sekarang ini mempunyai anak satu, namanya Kak Iyo, dan usianya 8 tahun. Untuk aktivitas saya nggak banyak, Pak. Saya hanya sebagai manajer keuangannya suami dan manajer aktivitas anak saya, Iyo. Kemudian saya juga guru di SLB Negeri Purwosari Kudus dan sekaligus alhamdulillah pemilik lembaga terapi anak berkebutuhan khusus yang rumah belajar anak yang ada di Kudus. Dan saya juga anggota kepengurusan SOINA spesial Olimpiade Indonesia di Kudus bagian konseling anak. Hobi saya bermain dan bikin proyek sederhana bersama anak saya. Alamat saya di Ngatilor, Gang Kauman, RT 2 RW 2 nomor 187 Kudus. Nomor HP saya 085727418581. Jika ada yang hendak atau berkunjung ke Kudus, monggo silakan pinara, atau jika hendak chat, silakan Bapak, kami membuka pelayanan 24 jam. Selagi itu berhubungan dengan tumbuh kembang anak, seperti itu. Next, Mbak. Jadi di sini saya diminta untuk Bu Dr. Savitri gimana ya menyiapkan anak itu, memilihkan sekolah yang tepat buat anak yang berkebutuhan khusus, apakah di SLB ataukah harus di sekolah inklusi. Jadi begini, ketika orang tua sudah menyadari akan kebutuhan anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ditambah dengan usia anak yang memasuki usia sekolah, maka pasti orang tua terpikirkan mencarikan sekolah formal bagi anak. Wah, anakku ini sudah 7 tahun nih, berarti sekolah ya. Wah, berarti ini harus SD nih, gitu. Padahal ada yang perlu diingat bahwa usia kronologis atau usia anak yang berkebutuhan khusus beda dengan usia mental. Mungkin usianya sudah 8 tahun, 7 tahun, tapi usia mental mereka ada yang masih di bawah 4 tahun, ada yang 3 tahun, 5 tahun, seperti itu. Dan perlu diingat juga bahwa untuk anak berkebutuhan khusus tidak ada patokan usia untuk bersekolah. Dan tidak ada keterlambatan anak untuk memulai sekolah. Jadi misalkan mau di usia mau sekolah SLB atau SD inklusi atau SD itu berapapun usianya itu tetap bisa. Untuk di SLB sendiri ada anak kelas 1 aja dia usia 10 tahun, 15 tahun tetap kita terima seperti itu. Tidak harus usia 7 tahun, bahkan lebih dari 7 tahun itulah yang harus kita terima seperti itu. Next. Next, Mbak. Nah, ini nih, ketika anak sudah memahami kebutuhan atau kemampuan anak. Untuk anak ABK kan orang tua pasti sudah menyadari dari dini ya Bu ya. Terus tumbuhlah kegelisahan.
ketika anak mau masuk SD atau masuk masa sekolah. Aduh nih, anakku belum bisa menulis. Cemas. Padahal mau SD. Aduh, anakku kok belum bisa duduk tenang ya. Padahal sudah mau masuk SD. Anakku kok masih seperti anak usia 4 tahun. Padahal anakku udah usia 7 tahun. Galau lagi. Aduh, anakku belum bisa berbicara, belum bisa komunikasi 2 arah. Respon perintah belum bisa. Padahal ini udah usia 8 tahun. Padahal aku mau masukkan SD. Galau lagi. Nah, terus ada orang tua yang tetap mencoba menyekolahkan anak. Idealis ya Pak ya, Ibu ya. Wah, udah 7 tahun nih. Berarti anak saya tuh harus tetap sekolah ini. Sekolah SD nih gitu. Saya harus mencarikan sekolah yang terbaik. Ada tuh informasi sekolah mahal. Wah, ini cocok nih. Sekolah ini mau menerima anak saya. Dia mahal, pasti akan memberikan yang terbaik buat anak saya. Terus ada yang memilih sekolah yang berbasic Nyon Sewu, agamanya lebih kuat ya Pak ya. Wah, ini sekolah agamanya bagus nih, cocok pasti buat anak saya kayak gitu. Terus ada juga orang tua yang punya idealis ya. Aku nggak mau nih anakku sekolah yang dicampur dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nanti anakku akan meniru seperti itu. Banyak ya pertimbangan orang tua yang saya paparkan ini adalah ego orang tua ya, terutama itu. Jadi tetap namanya orang tua wajar ya Bapak Ibu mencarikan sekolah yang paling terbaik buat putra-putrinya, apalagi anak-anak kesayangan. Walaupun orang tua sudah mengetahui kebutuhan atau hambatan yang sedang dialami oleh anak. Next. Nah, padahal belum tentu sekolah yang terbaik buat orang tua adalah terbaik buat anak, dan begitupun sebaliknya. Next. Lantas, sekolah yang tepat bagi anak, terutama anak berkebutuhan khusus itu yang bagaimana ya? Nih, kalau menurut saya sendiri ada 4 kelompok sekolah ya. Yang pertama, sekolah reguler atau sekolah formal biasa, seperti SD negeri apa gitu ya Pak ya. Atau sekolah, misalkan sekolah IT atau sekolah apa itu. Kemudian ada inklusi, ada SLB, dan lembaga terapi tumbuh kembang. Nah, itulah. Antara 4 inilah, manakah dari keempat sekolah ini, manakah sekolah yang paling tepat untuk putra-putri kita yang berkebutuhan khusus? Next. Anak berkebutuhan khusus tentu saja mempunyai keragaman kemampuan, baik kelebihan dan kekurangan masing-masing anak. Ada anak yang terhambat dalam kemampuan intelektual, hambatan psikologis, ataupun hambatan mental. Akan tetapi, semua anak berhak untuk bersekolah. Sekolah dalam hal ini adalah naungan anak untuk belajar ataupun sarana dan prasarana atau fasilitas anak untuk meningkatkan segala aspek perkembangan anak. Dalam maksud saya ini bersekolah dalam tanda petik ini adalah bukan harus sekolah yang seperti gambaran sekolah pada umumnya ya Pak ya. Jadi sekolah itu yang bisa memfasilitasi untuk meningkatkan segala aspek perkembangan, dan itu belum tentu sekolah nyata seperti gedung gitu ya Pak ya. Bisa saja itu kembali ke orang tua seperti itu. Sekolah merupakan sarana interaksi berbagai arah untuk memberikan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak untuk belajar dan meningkatkan serta mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki. Jika sekolah yang dimaksud adalah sekolah bergedung tapi dia tidak mempunyai aksesibilitas ataupun fasilitas yang dibutuhkan oleh anak, berarti itu juga belum sesuai untuk anak kita yang berkebutuhan khusus. Tapi jika di dalam keluarga kita bisa memberikan aksesibilitas ataupun fasilitas yang dibutuhkan anak, baik secara di berbagai macam aspek perkembangan, berarti itu sudah menjadi sekolah buat putra-putri kita. Next. Akan tetapi, sebagai orang tua harus benar-benar jeli untuk memilihkan sekolah bagi buah hatinya yang berkebutuhan khusus. Lalu, sekolah yang bagaimana yang bisa orang tua pilih bagi anak yang berkebutuhan khusus? Kita urai satu persatu.
Next. Yang pertama adalah SD sekolah reguler biasa atau negeri. Nah, ini nih, untuk di SD ini yang pasti jelas adalah satu, pembelajaran secara klasikal dalam satu kelas dan terdiri dari 20 sampai 30 peserta didik. Kemudian, anak sudah harus bisa membaca dan menulis dan materi yang disampaikan bersama-sama atau merata tanpa melihat kebutuhan masing-masing anak. Yang ketiga, lebih mengejar akademis, daya saing prestasi lebih tinggi. Yang keempat, materi yang diberikan juga ada beban jam ajar. Ada beberapa sekolah reguler yang memberikan fasilitas jam tambahan bagi anak yang dirasa ada ketertinggalan, terutama dalam calistung yang pasti ini. Tapi itu pun tidak semua sekolah memberikan fasilitas jam tambahan. Ada yang sudah, nggak bisa ya sudah. Ada yang oke Bu, nanti memberitahu orang tua, Ibu mau kami mau ngasih jam tambahan ini buat putranya biar membacanya lebih lancar kayak gitu. Kemudian SDM untuk menangani hambatan anak berkebutuhan khusus juga belum maksimal gurunya. Jadi mungkin masih bingung, belum tahu ini kasusnya apa, terus bagaimana penanganannya. Karena itu juga mungkin kurang adanya sosialisasi ya Pak ya, Ibu ya. Kemudian anak yang ada hambatan atau keterlambatan belum tentu dilibatkan dalam ajang lomba ataupun kegiatan karena tetap dipilih anak yang mampu tanpa hambatan. Walaupun ada sekolah reguler biasa yang tetap melihat kelebihan anak dibalik kekurangan anak. Jadi mungkin anak berkebutuhan khusus itu kan punya kelebihan. Tetapi di sekolah reguler itu kemungkinan kecil untuk dioptimalkan, istilahnya dilirik ya Pak ya, karena ada anak lain yang mungkin lebih menonjol karena dia tanpa hambatan. Nah, padahal ajang-ajang lomba ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya ada yang bisa mereka ikuti, tapi karena tidak ada kesempatan, makanya mereka sudah hanya mampu melihat saja. Dan juga kalau di SD reguler biasa itu biasanya rawan bullying. Next. Lalu ABK tepat jika sekolah di sekolah. Lalu ABK yang bagaimana yang tepat jika sekolah di sekolah reguler atau umum? ABK bisa juga bersekolah di sekolah reguler. Sebenarnya bisa. Dengan catatan kondisi anak adalah sebagai berikut. 1. Hanya berkebutuhan khusus yang ringan, misalkan cacat fisik masih ringan, mungkin maaf hanya pincang sebelah atau low vision, ataupun masih mempunyai sisa pendengaran. Yang kedua, mempunyai intelektual atau IQ yang minimal rata-rata, yaitu IQ 90, dan bisa dibuktikan dengan psikotes atau tes IQ. Kemudian anak mampu kondusif di kelas, mau duduk tertib seperti itu. Kemudian respon dengan segala tugas atau instruksi dari guru. Anak juga mandiri, mampu berkomunikasi dua arah dengan bermakna, mampu bersosialisasi dengan baik, dan secara akademis sudah mampu membaca dan menulis walaupun tidak maksimal. Kemudian mampu memahami susunan kata ataupun materi walaupun agak lama ataupun butuh waktu lebih dari yang lain untuk memahami materi. Dan percaya diri. Jika putra-putri Ibu mempunyai kriteria seperti ini, bisa Pak kita cobakan untuk di sekolah reguler atau umum. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi jika di bawah ini kita simak lagi paparan selanjutnya. Next. Nah, ya ini untuk sekolah inklusif. Tadi sempat saya ngobrol sama mamahnya Mas Cafi ya, bahwa di Surabaya ada sekolah inklusif bagus. Tapi tidak semua sekolah inklusif itu sebagus itu, kayak gitu. Pada dasarnya mereka untuk sekolah inklusif sebagian besar mereka hanya mau, ya sudah kita menerima, tapi aplikasinya tidak semaksimal apa yang mereka sampaikan di awal. Jadi untuk sekolah inklusi itu memang bentuk solusi terhadap perlakuan diskriminatif dalam pelayanan pendidikan yang tujuannya
memberikan kesempatan pada semua anak untuk bersekolah di sekolah reguler atau umum. Ini awalnya seperti itu ya Pak ya, Bu ya. Kemudian sama halnya dengan sekolah reguler biasa atau umum, di mana dalam pembelajaran secara klasikal dan dalam satu kelas ada 20-30 peserta didik. Hanya saja untuk sekolah inklusi dalam satu kelas ada 2 hingga 3 anak yang berkebutuhan khusus yang dilibatkan dalam KBM. Jika sekolah siap dan matang dalam melayani inklusi, sudah pasti akan ada program tambahan bagi siswa atau peserta didik yang mempunyai hambatan khusus, dan akan ada fasilitas lain yang mendukung seperti jam tambahan, guru atau SDM yang bisa memberikan shadow dan beberapa metode pembelajaran berbeda bagi anak ABK. Kalau sekolah inklusi sudah pasti siap dengan hal ini ya Pak ya, baik gurunya, baik metode pembelajaran tambahannya, baik pendampingan shadow-nya, dan juga program tambahan, misalkan program khusus seperti bina diri ataupun program khusus bicara seperti itu. Kemudian anak ABK berbaur dan bersosialisasi dengan anak yang sejahtera atau tanpa hambatan. Walaupun tidak semua anak ABK mampu berinteraksi, meskipun berkumpul dengan lingkungan atau teman yang baik-baik saja atau tanpa hambatan. Kita semua berharap mungkin jika anak ini kita lepaskan, kita baurkan dengan anak-anak yang tanpa hambatan, kemungkinan besar akan jauh lebih baik. Padahal tidak semua anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa untuk itu. Mereka ada beberapa anak yang mungkin sudah parah, tapi tapi orang tua tetap menginginkan untuk di sekolah inklusi ataupun sekolah reguler. Tapi di sana ya mungkin akan menjadi hal yang sia-sia ya Pak ya Ibu ya, karena kasus anak yang parah. Tapi kalau anak yang masih ringan kasus hambatannya, ini masih bisa meningkatkan perkembangannya, terutama aspek sosialisasinya jika dia dibaurkan dengan anak-anak yang tanpa hambatan. Tapi jika parah, hal ini tidak berarti. Kemudian yang keenam adalah bekerja sama dengan psikolog dan tenaga kesehatan walaupun tidak semua. Maksudnya sekolah inklusi itu pasti ada kerjasama dengan psikolog dan tenaga kesehatan. Tapi tidak semua sekolah inklusi memberikan fasilitas ini. Kemudian yang pasti satu sekolah inklusi biaya shadow-nya agak lebih sedikit mahal. Tapi saya juga kurang tahu ya, apakah ada sekolah inklusi yang gratis sekarang ini, kayak gitu. Selanjutnya, akan tetapi sekarang ini sekolah yang benar-benar siap inklusi tidak banyak karena satu, masih hanya sebatas menerima atau sanggup menerima, tapi tanpa pemahaman konsep metode pembelajaran, juga belum siapnya SDM menangani anak berkebutuhan khusus di jam KBM kelas. Kemudian, belum tersedianya fasilitas atau sarana prasarana serta aksesibilitas disabilitas yang memadai bagi anak. Yang ketiga, tenaga pendidik di sekolah inklusi sebaiknya adalah dari latar belakang pendidikan psikologi ataupun pendidikan luar biasa. Akan tetapi, kenyataan banyak sekolah yang berlabel inklusi yang belum mempersiapkan SDM yang sesuai. Kemudian banyak guru yang belum benar-benar memahami hambatan anak atau kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, tingginya harapan orang tua saat menyekolahkan anak di sekolah inklusi yang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Tapi di sekolah inklusi itu tentu saja bullying-nya lebih rendah. Tapi ini yang saya sampaikan di sini tidak semua sekolah inklusi seperti ini. Ada sekolah inklusi yang mungkin benar-benar bagus seperti sekolahnya Mas Cafi, yang benar-benar sudah siap baik SDM, latar belakang SDM-nya, fasilitas dan sarana prasarana bagi disabilitas, dan program-program tambahannya. Seperti itu. Next. Siapa yang sebaiknya bersekolah di sekolah inklusi? Kalau menurut saya, ABK dengan segala hambatan yang ringan sampai sedang. Jika berat, tidak disarankan. Kemudian mempunyai intelektual atau IQ yang minimal di bawah rata-rata sedikit, sekitar 80.
paling rendah dan bisa dibuktikan dengan psikotes tes IQ. Kondusif di kelas, berarti bukan anak yang mudah tantrum ataupun agresif dan distraktif. Dia kondusif, mungkin ada hipernya, masih jalan-jalan, tapi setidaknya dia tidak mudah tantrum dan tidak agresif ataupun distraktif, bisa sekolah di sekolah inklusif. Kemudian respon dengan segala tugas atau instruksi guru. Jika tidak mampu respon langsung, maka perlu pendampingan guru shadow. Saya rasa sekolah inklusi tetap bisa memberikan fasilitas guru shadow bagi anak-anak yang butuh respon lebih. Misalkan guru menyampaikan tulis, sebenarnya dia mampu menulis, tapi karena dia butuh respon lagi, sentuhan lihat tulis, baru dia menulis. Nah, tugas yang bisa menyampaikan lihat tulis itu adalah tugas dari guru shadow yang biasanya duduknya ada di samping siswa yang ABK tersebut. Kemudian anak tetap mampu komunikasi dua arah walaupun tidak maksimal, dan kemudian mampu bersosialisasi dengan cukup baik, bisa bermain dengan teman, bisa berbagi. Untuk komunikasi dua arah dan bersosialisasi ini juga bisa dibantu dengan pendampingan dari guru shadow, seperti itu. Itu untuk sekolah inklusif. Sekolah luar biasa, mengenal SLB lebih dekat. Sekolah luar biasa atau SLB adalah sekolah yang dikhususkan bagi anak berkebutuhan khusus dengan segala hambatannya, baik hambatan secara fisik, mental, ataupun intelektual. SLB melayani jenjang pendidikan dari TK hingga SMA. Ada berbagai SLB, yaitu SLBA, khusus peserta didik yang mempunyai hambatan di mata atau tunanetra. SLBB, yaitu SLB khusus menangani siswa yang mempunyai hambatan di pendengaran atau tunarungu bicara. Dan ada pula SLB yang umum yang menerima segala hambatan anak, baik tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, ataupun autisme. Next. Alangkah baiknya anak dengan hambatan tertentu disekolahkan di SLB yang khusus, misal tunanetra, berarti baiknya sekolah di SLB A. Jika tunarungu, maka disekolahkan di SLB B dan lain sebagainya, karena tentu saja programnya lebih khusus. Jadi anak-anak dengan kemampuan dengan hambatan tersebut tetap bisa dimaksimalkan kemampuannya. Akan tetapi jika anak tetap disekolahkan di SLB umum juga tidak mengapa, karena sudah pasti sekolah tersebut memberikan sarana prasarana serta fasilitas ataupun tenaga guru yang berkompeten atau mampu menguasai di bidangnya. SLB umum yang menerima segala jenis hambatan juga tetap membedakan ruang kelas dan metode pembelajaran sesuai dengan kasus ketunaannya, serta dibimbing oleh guru yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dan linier sehingga memahami kebutuhan anak dan penerapan metode ataupun kurikulum pembelajaran dan KBM. Misal, next. Misalkan nih tunagrahita tetap dikelaskan di anak-anak tunagrahita dan guru yang mengajar adalah guru yang memang berkompeten untuk mengajar anak-anak tunagrahita. Di SLBB ada anak tunarungu, ya kita tempatkan sendiri di kelas tunarungu, anak tunanetra di kelas sendiri tunanetra dengan pembelajaran ataupun guru yang memang sesuai dengan hambatannya. Walaupun itu ada di SLB umum, seperti itu. Kemudian kelebihan lain dari SLB adalah 1. Mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan hambatan anak. 2. Ada pemetaan kelas seperti yang saya sampaikan tadi atau tidak bercampur dengan hambatan yang lain. Kemudian di kelas akan disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya. Misal tunagrahita ringan atau berat akan dibedakan kelompoknya. Mungkin sama-sama tunagrahita, tapi ada yang ringan, ada yang berat, itu tetap kita bedakan. Sehingga metode pembelajarannya bisa lebih tepat, termasuk Down syndrome. Orang tua lebih ikhlas menerima segala hambatan anak serta menjadi termotivasi untuk menangani dan memberikan pola asuh yang baik pada anak agar meningkatkan perkembangan anak. Kemudian di SLB juga adanya proksus, program khusus yang diberikan kepada anak sesuai kurikulum serta sesuai hambatan anak.
ada bina diri, ada keterampilan, kayak gitu. Bagi anak-anak remaja tingkat SMP atau SMA, dibekali banyak program kegiatan keterampilan sebagai bekal hidup bermasyarakat sesuai seusai lulus dari sekolah SLB. Ada juga vokasi. Kemudian tidak monoton dengan materi edukasi. Enaknya di SLB seperti itu. Tidak berpatok pada akademis atau calistung. Kemudian anak itu dicari, digali, dan dimaksimalkan segala kemampuan atau bakat minat anak sejak dini melalui vokasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada semua anak untuk menunjukkan segala kemampuan dan kelebihan yang dia punya melalui keikutsertaan lomba baik tingkat sekolah, kabupaten hingga tingkat nasional. Jangan salah, anak-anak SLB itu banyak yang jadi juara nasional di FLS2N, O2SN, LKSN, gitu. Dan untuk di SLB kurikulum jelas dan ada ijazah legal. Bisa digunakan untuk menempuh jenjang selanjutnya. Kemudian ramah materi, tidak ada beban PR, tidak ada beban nilai akademis. Terus kemudian tidak ada bullying. Dan sekolah SLB negeri gratis tetapi tetap dengan pelayanan yang maksimal. Anak nyaman dan berinteraksi dengan semua teman tanpa melihat perbedaan. Next. Nah, yang selanjutnya, apakah anak itu harus di sekolah reguler, inklusi atau SLB, ataukah cukup di lembaga terapi tumbuh kembang ABK? Pada dasarnya, semua anak berkebutuhan khusus memerlukan terapi untuk meningkatkan segala aspek perkembangan atau untuk melengkapi perkembangan yang tertinggal. Baiknya seperti itu. Jadi walaupun anak sudah mampu mandiri, tapi tetap butuh terapi atau pendampingan. Untuk anak-anak yang tunagrahita itu terutama, dia tetap butuh pendampingan seumur hidup. Bu, berarti dia harus kita bantu terus bukan, tapi dia hanya perlu diarahkan. Mungkin dia sudah mandiri, tapi dia kadang belum bisa membedakan ini benar atau salah atau perlu pengulangan instruksi. Jadi itulah yang dinamakan pendampingan. Misalkan nyon sewu habis pipis harus diguyur, dia lupa. Kita ingatkan jangan lupa diguyur ya. Nah itu termasuk proses merupakan bentuk pendampingan. Kemudian lembaga terapi tumbuh kembang memberikan intervensi berbagai macam terapi melalui program yang dibutuhkan oleh anak. Ada fisioterapi, okupasi, bina diri, behavior, dan edukasi. Terapi tumbuh kembang terfokus pada kebutuhan per individu. Jadi program anak satu dengan yang lain tentu berbeda-beda meskipun jenis hambatannya sama. Kemudian lebih terkontrol dan kondusif. Hanya saja tidak semua lembaga terapi bisa menyediakan pelayanan program terapi yang holistik atau menyeluruh dan melengkapi. Tetapi ada juga yang mampu memfasilitasi semaksimal mungkin. Yang mungkin salah satunya di RPI ya, tempat terapi saya. Gitu. Kita tetap memadukan semua program terapi, tapi juga kita ada kegiatan sosialisasi atau terapi kelompok. Seperti itu. Next. Nah, yang sebaiknya memilih lembaga terapi sebagai tempat bersekolah sekaligus meningkatkan perkembangan adalah 1. Anak ABK yang belum kondusif. Autisme dengan ADHD yang sangat berat. Mungkin autisme yang memang sudah sangat parah ya Bapak Ibu ya. Kemudian anak yang masih tantrum, mudah marah, distraktif, seperti itu, belum bisa duduk tenang, belum bisa kontrol. Kemudian anak yang belum ada kontak mata ataupun kepatuhan. Anak yang belum tanggap respon, anak yang ADHD berat, anak yang belum mampu komunikasi verbal dengan maksimal, anak yang mudah tantrum dengan hambatan pengiring lain, anak tapi untuk di tempat lembaga terapi ini tidak mendapatkan ijazah, akan tetapi anak lebih maksimal meningkatkan kemampuannya. Dan anak ABK yang sudah mampu bersekolah baik di sekolah reguler ataupun SLB tetap bila tetap patuh dan kencang terapi maka akan mendapat hasil yang lebih maksimal. Tapi apakah akan selamanya terus di tempat tumbuh kembang terapi? Tidak. Mereka akan ada namanya sudah di terapi, akan ada di poles, maka hambatan yang dialami akan mengalami penurunan. Ada kasus anak autisme di tempat saya, dia terapi kemudian
karena terpoles terapi ya, akhirnya kita mencoba asesmen kembali yang hanya ADHD. Jadi otomatis tidak selalu anak autisme itu akan terus-menerus autisme. Mungkin ada gejala sisa ya, tapi tetap kehambatan itu akan menurun dan akan meningkatkan aspek perkembangan yang lain. Seperti itu jika tertib kenceng terapi, kenceng diet, konsistensi orang tua, seperti itu. APK jika terus dilatih konsistensi dan kedisiplinan maka akan ada peningkatan perkembangan. Next. Nah ini di sekolah reguler atau umum atau inklusi kesempatan anak ABK mengaktualisasikan bakatnya sangat kecil karena ada banyak siswa yang lain yang dirasa lebih mampu karena tanpa hambatan dan tetap berpatokan pada prestasi dan kemampuan akademis. Untuk di SLB memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan anak beraktualisasi akan bakat dan kemampuan. Karena SLB melihat sudut lain dari kemampuan anak dan memfasilitasinya serta pencapaian target anak lulus mempunyai bekal kemandirian walaupun secara akademis. Dan untuk lembaga terapi tumbuh kembang lebih mengoptimalkan kemampuan dengan program individu yang terarah dan metode yang tepat, akan tetapi sosialisasi lebih minim kecuali mengikuti program terapi bermain atau kelompok. Next. Nah, lihat kebutuhan anak kita, terima dan tetap berikan hak anak, pilihkan sekolah yang paling tepat dan nyaman bagi anak. Karena yang menjalani proses adalah anak, bukan kita. Kemudian temukan kelebihannya. Next. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa dilanjut untuk tanya jawab jika ada yang perlu belum jelas ya Mas Cafi ya. Silakan saya kembalikan kepada Mas Cafi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sudah ada pertanyaan dari para peserta. Yang pertama dari Ibu Husnul, anak saya autisme ringan, kira-kira SLB atau inklusi ya Bu, mengingat belum ada bakat yang menonjol. Ya, ini langsung dijawab apa dikumpulkan? Langsung dijawab. Oh ya, ya udah. Baik Mas Cafi, untuk kasus autisme ringan sebaiknya perlu diasesmen ulang ya Bu, tetap harus diasesmen. Jika dia masih mau bersosialisasi, mau mampu respon, bisa usia berapa ini? Yang bertanya siapa tadi ya? Bisa langsung dibuka suaranya? Ya Ibu Kusnul. Anaknya usia berapa, Bu? 0. Yang mana ini Bu Kusnul? Enggak open cam, Bu. Atau on cam, on mic ya. Silakan Bu Kusnul. Ya, Bu Kusnul, silakan open unmute-nya. Oh ya. Dilanjut saja, Bu, karena belum ada berita dari Bu Kusnul. Ya. Tetap harus melihat usia anak terlebih dahulu dan hambatan lainnya ya, perilakunya seperti itu. Jika memang sudah tenang, bagus, ringan, hanya ringan bisa sekolah reguler sebenarnya masih, kemudian bisa dievaluasi kembali. Gitu. Lanjut Mas Cafi. Pertanyaan kedua dari Ibu Nita, anak autis yang bagaimanakah yang bisa masuk sekolah inklusi? Apakah anak autis yang sudah pintar? Mungkin di sini yang dimaksud yang sudah tenang dan mengerti kata perintah atau sudah paham instruksi, ya Bu. Ya, terima kasih Mas Cafi dan Bu Nita. Untuk anak autis yang bisa masuk sekolah inklusi, memang baiknya yang sudah mulai tenang, sudah tanggap perintah, dan sudah bisa mampu memberikan respon. Tapi alangkah baiknya, karena dia memang ada autisme, sebaiknya juga mendapatkan pendamping atau guru shadow atau shadow teacher.
itu jauh lebih bisa mengkondusifkan anak. Kayak gitu. Walaupun dia nanti mungkin ada hiperaktifnya muncul, tapi dengan adanya shadow dia bisa menahan gerak berlebihnya anak. Jadi dia tetap bisa patuh. Dan misalkan dia mau heboh ya lari-lari, duduk, nanti dia duduk lagi, lihat, tulis, seperti itu. Seperti itu Ibu Nita. Ini langsung lanjut Bu. Ya, langsung lanjut Bu, silakan. Ya, ayo Mas Syafi lanjut. Pertanyaan ketiga dari Ibu Ayu, kelebihan dan kekurangan antara sekolah inklusi yang sekolah luar dan sekolah luar biasa. Apa saja ya Ibu? Baik, kalau untuk sekolah luar biasa jelas kelebihannya pada mengaktualisasikan kemampuan anak apapun hambatannya. Jadi tetap kita latih keterampilannya, bukan ke akademisnya. Banyak anak kelas SMA, udah SMA, tapi banyak yang belum bisa membaca. Apa tidak mengapa? Tidak mengapa. Tetapi tetap kita gali, kita latih di keterampilan ataupun kemampuan yang lain. Kita gali terus itu, karena kalau di SLB sendiri setiap hari ada program keterampilan, jadi pelajaran keterampilan. Misalkan nih, Senin sampai Rabu, ada berbagai macam keterampilan. Dipilih anak-anak yang mau ikut, kiranya bisa ikut ke program keterampilan membuat souvenir, setiap hari akan dilatih membuat souvenir. Itu sudah menjadi mata pelajaran. Untuk anak-anak yang bagus di pertanian akan dilatih pertanian terus setiap hari. Anak-anak yang bagus memasak, ada potensi memasak atau minat pada memasak, akan dilatih memasak boga setiap hari. Untuk di SLB saya sendiri, Purwosari itu ada pertanian, laundry, cuci motor, boga, merangkai bunga, kemudian souvenir, kemudian desain grafis, menari, make up atau kecantikan, dan menjahit, seperti itu. Setiap hari apa yang mereka lakukan, mereka dipilih oleh Bu Guru. Bu, ini murid saya bisa ikut ke menjahit, setiap hari diajari menjahit. Yang kecantikan setiap hari diajari merias wajah diri sendiri dan temannya bergantian. Sehingga dan begitu juga dengan memasak, setiap hari dilatih memasak, mengolah, mempacking dan menjual. Seperti itu. Untuk cuci motor dilatih. Kalau untuk cuci motor kita malah membuka ya. Jadi ada motor guru, kita cucikan, dicuci oleh siswa, dan siswa ini mendapatkan upah istilahnya ya. Nanti upah ini dikumpulkan oleh siswa, nanti per bulan bisa kita kembalikan ke siswa, sebagian kembali sebagai modal. Jadi anak-anak itu ada respon senang karena ada upah tadi ya Pak, ada reward tadi, itu ada laundry juga. Itu kelebihan dari sekolah SLB. Tapi kalau untuk inklusi, kelebihannya mungkin anak-anak bisa berbaur dengan anak yang lain, seperti itu. Mungkin materi pelajarannya juga bisa lebih variatif ya, tapi kadang kita bisa perlu melihat berat tidak ya untuk materi-materi di sekolah inklusi tersebut, karena bagaimanapun namanya inklusi, tetap yang ditonjolkan adalah, tetap yang diutamakan adalah akademis. Walaupun anak-anak ini ada yang dilatih sepenuhnya program tambahan, tapi tetap mereka ada target nilai kayak gitu. Jadi anak tetap perlu program lain di luar sekolah untuk inklusi. Gitu. Gitu Mas Syafi. Lagi. Pertanyaan ketiga dari Ibu Ayu, kelebihan dan kekurangan antara. Sudah itu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yunita, bagaimana melihat kesiapan anak masuk ke sekolah inklusi atau SLB? Mungkin maksudnya tidak hanya mengikuti terapi saja, tapi masuk ke sekolah. Oh gitu ya. Bagaimana Bu Yunita, bagaimana melihat kesiapan anak, apakah dia siap di sekolah inklusi ataupun di SLB? Seperti yang saya paparkan tadi ya, ada kriteria yang
misalkan minimal kita penuhkan pada ada di anak kita. Misalkan kalau anak inklusi tetap dia anak yang sudah kondusif, mampu komunikasi dua arah, mampu mendengarkan instruksi walaupun itu dengan respon yang lama. Dan untuk kesiapan anak SLB cukup di usia, kalau anak SLB itu minimal usia 7 tahun. Dengan apapun hambatannya tetap anak SLB, sekolah SLB itu menerima. Hanya saja jika orang tua ingin mendapatkan hasil yang lebih, perkembangan anaknya lebih meningkat, tetap perlu tambahan pendampingan terapi seperti itu. Gitu. Selanjutnya Mas Syafi. Dari Ibu Rini, anak saya ada kelainan pada fisiknya, yaitu dan jari tangan tengah dan jari manis tidak bisa ditekuk, lengan tidak bisa diluruskan secara sempurna. Dari hasil psikotes, anak saya bisa di sekolah umum, tetapi dari pihak guru sewaktu saya mau mendaftar di sekolah umum, anak saya dikatakan butuh sekolah inklusi karena ada kelainan pada fisiknya. Padahal motorik anak saya bagus. Maaf untuk Ibu Rini, mungkin motorik yang dimaksud selain pada tangannya. Begitukah Ibu? Mari Ibu Vina, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Syafi dan Ibu Rini. Kalau itu tangan kanan atau kiri, jadi misalkan dia lemah atau tangan jari-jarinya yang tidak bisa digunakan ada tangan kanan, anak bisa dilatih memegang di tangan kiri. Gitu ya Bu ya, melatih memegang pensilnya. Jikalau memang kemampuan IQ-nya mampu di sekolah reguler, kenapa tidak kita cobakan? Kemudian nanti ke depannya bisa kita evaluasi lagi. Tapi hanya saja yang perlu digarisbawahi di sekolah itu dipastikan tidak akan ada bully. Karena anak-anak yang kadang berbeda dan di anak yang agak berbeda dengan sedikit hambatan tubuhnya di fisiknya pasti kadang akan menjadi olok-olok. Nah itu perlu kita bentengin dulu, kita bisa kerjasama dengan pihak sekolah. Tapi jika memang kemampuan otaknya mampu, dia anaknya kondusif, dia bisa menggunakan tangan kirinya. Jika yang tidak bisa menggunakan, yang bermasalah di tangan kanannya, dia bisa menggunakan tangan kirinya dan bisa menulis dengan baik, bisa memahami semua perintah ataupun materi pelajaran yang diberikan. Kenapa tidak kita cobakan di sekolah reguler atau SD umum? Hanya saja tetap tadi bullying-nya itu yang harus perlu kita jaga ya, biar tidak ada bullying itu seperti itu. Itu kita bisa kerjasama dengan pihak sekolah. Tapi jika pihak sekolah tetap menyarankan seperti itu, berarti dengan kata lain secara tidak langsung sekolah itu tidak mampu menanganinya. Lah, kalau tidak mampu, kenapa kita tetap memaksa di sekolah tersebut? Kita bisa memilih di sekolah yang lain. Seperti itu, yang kiranya mungkin ada SDM atau guru yang lebih berkompeten menangani itu. Seperti itu. Bukan harus di inklusi ataupun bukan harus di SLB, mungkin SD yang lain. Kayak gitu. Seperti itu. Monggo Mas Afi. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa. Bagaimana mencari shadow teacher yang baik dan tepat untuk ABK selain yang sabar ya Bu? Ya, memang shadow teacher itu harus yang sabar ya Mas Syafi ya. Ya Ibu ya. Untuk mencari shadow teacher bisa kita dapatkan di mana? Biasanya lembaga sekolah sendiri jika dia memang inklusif pasti menyediakan shadow teacher, memberikan fasilitas itu. Jika tidak atau ada keterbatasan shadow teacher, biasanya sekolah akan menawarkan kembali kepada orang tua, Bu, ini butuh shadow teacher, apakah Ibu mau mencari sendiri
atau tetap kita bantu carikan kayak gitu. Kalau misalkan Ibu mampu mau mencari sendiri, Ibu bisa datang ke lembaga terapi tumbuh kembang. Biasanya mereka menyediakan shadow teacher dengan syarat mereka. Misalkan kita menyediakan shadow teacher seperti halnya di RPL. Kami menyediakan shadow teacher, tapi anak tetap harus terapi. Kenapa? Karena shadow teacher ini harus ada bonding ya, harus ada chemistry, harus ada kebiasaan ketemu, sehingga ada kepatuhan. Jika nanti ada di lapangan atau di kelas, secara klasikal, shadow teacher cuma bilang, halo, ya anak sudah patuh. Tapi kalau tidak ada terapi atau pertemuan selain di sekolah, maka shadow teacher ataupun ini tidak akan ada chemistry atau daya tariknya. Oh, kalau ini perintah itu berarti aku harus anteng. Kalau aku perintah no, berarti tidak. Perintah good berarti aku oke. Dia tidak akan memahami itu dan otomatis tidak ada kepatuhan seperti itu. Gitu Mas Cafi. Bu Anissa, gitu ya, bisa ditanyakan ke lembaga terapi. Yang pasti syaratnya shadow teacher itu bukan harus dari PLB ataupun psikologi, tapi adalah orang-orang yang mau menerima kondisi anak, mau melatih anak, dan mau dengan sabar menyampaikan metode-metode yang dari sekolah, mampu mentransferkan apa yang diinstruksikan oleh guru di kelas kepada anak. Dan satu, harus ada bonding atau chemistry dulu antara shadow teacher dengan anak ABK tersebut yang di shadow. Gitu. Selanjutnya Mas Cafi. Dari Ibu Ayumi, bolehkah anak autis bersekolah di sekolah umum, kapan diperlukan memakai pendampingan shadow teacher? Oh gitu, ya Ibu Ayumi, untuk anak autis bolehkah di sekolah umum? Boleh, semua anak itu boleh bersekolah di mana saja, seperti saya katakan, boleh di reguler atau umum, boleh di inklusif, boleh di SLB, ataupun hanya di tumbuh kembang. Tapi yang perlu digarisbawahi, orang tua harus mampu melihat kebutuhan anak dan kemampuan anak ataupun hambatannya. Tidak mungkin anak autis yang masih tantrum, distraktif, dan tidak respon atau kontak mata dan kepatuhannya belum ada, tetap kita tempatkan di sekolah reguler walaupun dengan shadow teacher. Itu tidak akan bertahan lama karena satu, memang di sekolah biasa kan anaknya banyak, kemudian penangannya juga mungkin kurang menguasai ya Bu, nanti jadinya nggak karu-karuan malahan seperti itu. Walaupun ada shadow teacher, pernah ada seperti itu, ada. Tetap saja mungkin akan diberi waktu, biasanya diberi waktu 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu disarankan untuk pindah sekolah seperti itu. Itu ya, tetap kita lihat anak, kondisi secara keseluruhan anak tentang kepatuhannya. Jika dia autisnya masih ringan, boleh Ibu dicobakan setelah 1 tahun kita evaluasi lagi. Masih sanggup nggak di sekolah ini? Masih mau menerima nggak? Masih mampu memahami materi nggak? Kalau tidak, kenapa tetap harus bertahan di situ? Sedangkan ada sekolah lain yang lebih tepat seperti itu. Selanjutnya Mas Syafi. Nah, dari Ibu Dian, anak saya Down syndrome dan memiliki perilaku autis, ada taktil, defensif, untuk tekstur dan lainnya, tidak mau memegang pensil. Untuk berjalan masih perlu pendampingan di lantai licin. Jika pakai sepatu masih suka tersandung jalannya. Belum pernah sekolah sama sekali. Untuk kebutuhan sosialisasinya sebaiknya di sekolah Mama ya Bu. Karena motorik halus juga masih bermasalah. Apakah hanya terapi dulu atau sudah bisa masuk sekolah di SLB atau inklusi ya Bu? Ya, untuk anak Down syndrome yang dengan kriteria yang Mas Cafi sebutkan dari Bu Dian itu, kalau saran saya lebih baik tetap kencang terapi dulu. Baik terapi fisio maupun terapi behavior dan bicara.
Tapi yang paling penting adalah ini di terapi visionya untuk anak Down syndrome seperti kasus tersebut. Tidak usah terlalu terburu-buru untuk bersekolah. Lalu sosialisasinya bagaimana? Tetap bisa kita temukan dengan saudara-saudara atau bermain bersama teman yang lain dan dengan didampingi orang tua penuh. Seperti itu. Tidak bisa dia main sendiri, nggak akan mungkin bisa. Seperti itu. Jadi tetap ini wajib terapi, kalaupun ini tetap dengan Bu ini tapi udah usia 7 tahun, apa 8 tahun, seperti tadi saya bilang ya, tidak ada patokan usia untuk anak sekolah, untuk anak ABK bersekolah. Berapapun usianya, tidak ada terlambat. Jika memang belum matang, belum siap untuk sekolah, kenapa harus kita paksakan, seperti itu. Kita matengin dulu kesiapannya. Karena walaupun di SLB pun, dia akan tetap bertemu dengan teman, dia tetap akan berlari, dan harus anak kondusif juga, tetap harus kondusif ya Bu ya, setidaknya walaupun nanti ditungguin orang tua, mungkin anak-anak yang kelas 1 mungkin ditungguin orang tua, tapi tetap kita harus melihat dulu, kasihan enggak sih anak ini dengan kondisi seperti ini, tetap kita berikan sekolah, berikan apa, fasilitas sekolah. Sebaiknya ini memang harus kencang terapi dulu, fisio dan behavior, ataupun yang seperti kami berikan terapi holistik seperti itu di RBA itu. Selanjutnya, Mas Cafi. Mungkin ada tambahan pertanyaan lain Ibu Sawitri. Masih kita lanjutkan atau sudah kita tutup diskusi ini? Ya, monggo Bu Sawitri. Sebetulnya di sini di chat ini kan banyak sekali pertanyaan ya, kebingungan orang. Iya Bu. Saya banyak ya. Kebingungan orang tua, anakku tuh mau disekolahkan di mana yang cocok, gitu ya Bu. Jadi Ibu tadi kan sudah menjelaskan bahwa lihat dulu anaknya yang siap ya, atau juga melihat juga sekolahnya SLB atau inklusi, jadi lihat inklusi atau terapi. Inklusi atau terapi, 3 pilihan itu. Jadi secara garis besar Bu, apa sih sebetulnya yang perlu disiapkan anak itu kalau aku memang anakku perlu ke SLB atau perlu ke sekolah inklusi atau ke tempat terapi, itu apa yang harus dipersiapkan dari orang tua sendiri? Ya, baik yang dipersiapkan orang tua, satu mental, menerima kondisi anak terlebih dahulu ya Bu ya. Jika sudah mau menerima kondisi anak, mau diarahkan kemanapun, orang tua sudah ikhlas. Dan setelah ikhlas dia akan support maksimal. Kemudian tetap harus melihat atau mengasesmen kemampuan anak tersebut. Jika orang tua kesusahan mengasesmen, orang tua bisa minta tolong ke psikolog untuk mengasesmen. Dalam tahap sudah pada tahap atau fase apakah anak saya ini apakah sudah siap sekolah atau belum. Dan jika anak-anak juga bisa sudah siap, anak-anak itu harus kondisinya sudah, fisiknya sudah mulai bagus ya Bu ya, walaupun dia hiper. Kalau terlalu hiper bisa diarahkan ke SLB, tapi dia jika sudah kondusif bisa di sekolah inklusi, tapi jika kondisinya hanya hambatan ringan bisa di sekolah reguler biasa. Intinya kalau sekolah reguler biasa itu silahkan ke sekolah reguler biasa, tetapi kondisi hambatannya harus ringan. Jika masih sedang bisa ke inklusi, tapi tentu saja inklusi ada tambahan biaya. Kalaupun dia kategori sedang agak berat, lebih baik disarankan ke SLB. Nanti SLB bisa niru teman-teman yang lain, belum tentu. Selagi orang tua itu kencang setelah sekolah dari SLB pulang, dikencangin kembali, baik pola asuh, konsistensi, ataupun tambahan intervensi terapi lainnya. Seperti itu Ibu. Jika anak masih lunglai, misalkan masih belum seperti tadi kasus Down syndrome, masih belum bisa jalan, masih ya sebaiknya tetap kencang terapi dulu kayak gitu, karena dimanapun sekolah akan tetap tujuannya mandiri, terutama di SLB ya Bu ya, itu adalah mandiri. Setelah anak-anak dari dasar kita ciptakan kemandiriannya, walaupun diselingi dengan edukasi menulis, membaca, kemudian setelah besarnya untuk kelas SMP dan SMA kita optimalkan ke keterampilannya, seperti itu Ibu. Setelah lulus mungkin bisa ke tempatnya Bu Safitri untuk LPK-nya, itu bagus ya, jadi apa ya, berkesinambungan ya Bu ya. Jadi nanti nggak bingung lulus SMA anakku kemana, ya udah ke tempat Bu Safitri aja seperti itu. Jadi ada arahan, sudah dapat bekal di SLB keterampilan, oh
sudah bakatnya ini di Bu Safitri, Bu, anak saya sudah berbakat kecantikan loh, ikut LPK kecantikan di Bu Safitri boleh? Oh boleh ya Bu ya. Insya Allah. Seperti itu ya Bu ya. Nah kayak gitu, jadi nggak perlu banyak anak yang kalau di Kudus sendiri masih belum tahu ya Bu, arah lulus SMA. Kalau di Surabaya mungkin di Bu Safitri bisa itu lulus SMA di Padang nggak ada kegiatan ya Bu ya, bisa tersalurkan di Bu Safitri, pasti bermanfaat sekali tuh ya Bu ya. Itu Ibu. Ya, terima kasih. Ini banyak sekali chatnya Bu. Iya, memang banyak sekali. Tapi ini kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan itu, Bu. Jadi maksudnya setelah itu kan untuk menilai anak ya Bu ya. Habis itu menilai sekolahnya sendiri itu apa pertimbangannya Bu? Yang perlu walaupun Ibu sudah menyebutkan di situ, tapi apa yang perlu orang tua itu filosofinya apa gitu Bu? Oh, memilih sekolah ini. Apakah lihat alatnya dan sebagainya. Ya, baik. Yang perlu dilihat orang tua untuk inklusi satu, jika orang tua sudah, Bu saya tetap ingin ke inklusi ya monggo, semua itu keputusan orang tua, tapi perlu diperhatikan juga satu, di sekolah itu bisa Ibu tanyakan di awal, apakah di sini ada semacam shadow teacher? Yang kedua, apakah ada metode atau program khusus untuk anak saya? Yang ketiga, apakah ada jam-jam khusus yang anak saya bisa diambil untuk dioptimalkan kemampuan yang lainnya atau materi tambahan atau intervensi tambahannya seperti itu. Kemudian ada terlalu apa ya Bu ya, terlalu tinggi nggak ini daya saing prestasinya? Karena kalau sebagian kalau sekolah inklusi biasanya persaingan nilai tetap ya Bu ya, dan kebanyakan nanti kelas 4 disarankan pindah. Nah, tempat-tempat saya juga SLB banyakan buangan dari inklusi kayak gitu, nggak sanggup ya kita ya, aduh kenapa baru kelas 4 kayak gitu, tapi ya enggak apa-apa, mau kelas berapapun tetap kita terima karena SLB tidak boleh menolak siswa. Seperti itu. Kalau untuk SLB ya sebaiknya tadi seperti kalau anaknya tunanetra, putra-putri tunanetra sebaiknya memang ke sekolah khusus tunanetra SLB A. Kalau tunarungu ke SLB B. Tapi kalau jika di kotanya tidak ada, hanya ada SLB yang di sana itu holistik ya, lengkap, ada A, B, C, D, dan autis. Nah, nggak apa-apa ke sana. Intinya sekolah SLB itu pasti punya latar belakang SDM yang berkompeten dari psikologi, PLP, dan punya kurikulum yang lebih jelas, dan tidak mungkin anak ini terbebankan dengan materi pelajaran, tapi malah mereka akan dioptimalkan kemampuannya dengan persepsi dan sudut pandang lain para tim guru yang di sana. Seperti itu Ibu. Mungkin anak tunanetra bisa sekolah di reguler, bisa, tapi belum tentu dia nyaman. Gitu ya Bu ya. Kalau di SLB, wah mungkin orang tua yang nggak nyaman, tapi anak nyaman. Kenapa enggak di situ? Karena yang menjalani sekolah lama itu adalah anak, bukan orang tua. Jadi yang perlu dicari adalah tahu aja anak. Nah, Kak, kamu mau ke sini enggak? Ini sekolahnya gini-gini, ada seru-seru loh di sini. Kamu kan suka nyanyi. Ya, Mama mau. Di sana anak-anak pulang sekolah ceria. Nah, berarti ada nyaman. Pernah sebelumnya di sekolah di umum, tapi pulang sekolah dia bete, emosi, bad mood gitu ya. Berarti dia memang nggak nyaman di sekolah itu. Nggak tahu, mungkin ada bully, diolok-olok, atau memang dia nggak paham dengan materi yang diberikan di sekolah reguler. Seperti itu, Ibu. Terus kemudian ini Bu, ada pertanyaan, setelah lulus SLB atau sekolah inklusi, kebingungannya kan kemana gitu, atau kuliah, atau ke LPK, atau kemana gitu Bu, yang filsafatinya supaya orang tua itu tidak bingung. Ya Ibu, kalau misalkan dari SLB dia masih mampu untuk kuliah, tidak mengapa Bu melanjutkan kuliah. Banyak kuliah yang bisa menerima disabilitas, banyak sekarang ya Bu ya. Di Solo UNS kayaknya bisa ya Bu ya. Kemudian kalau tidak ada ya memang alangkah lebih baiknya ke LPK tadi, jika masih bisa dilatih. Jadi anak ABK itu ada yang mampu didik, mampu latih, dan hanya mampu bina. Jika anak mampu didik mungkin bisa dia sekolah lanjutan lagi seperti kuliah. Tapi kalau hanya mampu latih, berarti dia bisa dilatih di LPK tadi ya Bu ya. Dia tidak bisa namanya akademis, wah no sekali. Jangankan
membaca huruf abjad aja nggak tahu. Nah, tapi dia bisa dilatih mungkin membuat sesuatu, hastakarya. Nah, itu bisa ditingkatkan di LPK. Malah di pusat ini bisa mewadahi, ya itu bagus di sana. Terus bagi anak yang hanya mampu bina, dia atau mampu rawat, dia nggak bisa apa-apa, ya memang tugas orang tua kembali merawat, dilatih di rumah. Sampai kapan? Ya sampai dewasa itu, Bu. Memang hanya mampu rawat, ya hanya mampu tidur, mampu duduk, seperti itu. Tapi jangan salah, mungkin anak-anak cerebral palsy banyak yang bisa mampu didik, Bu. Hanya saja terbatas pada fisiknya. Nah, itu masih bisa dioptimalkan. Kayak gitu, Bu. Jadi yang penting itu orang tua tahu kemampuan dari anak, terus kemudian apa yang orang tua bisa dukung gitu ya Bu ya. Dan kemudian betul. Apa yang didapat dari sekolah itu supaya anak merasa nyaman gitu kan Bu ya. Betul. Betul Bu. Dapat sekolah yang bergengsi tapi anak nggak nyaman, dan di situ hanya nggak dapat apa-apa, pulang pas seneng pulang sekolah tapi anak nggak ada hasil apa-apa, ya percuma sekolah ya Bu ya. Di situ udah ada biaya mahal. Kalau ada yang lebih murah tapi maksimal mengoptimalkan kemampuan anak, kenapa nggak ke sana saja dan anak nyaman? Kayak gitu ya Bu ya. Kalau saya tambahkan lagi, kalau memang orang tua itu mampu, ya bisa orang tua melakukan homeschooling untuk anaknya. Oh gitu. Ya, boleh ya Ibu, boleh. Tapi sekarang ini karena homeschooling itu harus terdaftar di sekolah, ya maksudnya nggak bisa seperti dulu. Kalau dulu kan hanya ujian saja gitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi memang tapi jadi gini Bu, maaf ya, kalau homeschooling mungkin tidak ada sosialisasi jadinya ya Bu ya. Kayak yang disebut homeschooling itu maksudnya gini Bu, kalau sosialisasi bisa dia homeschooling tapi dia mengikuti kegiatan klub renang, itu kan sudah. Oh iya, ya tambahan kegiatan tambahan di lainnya ya Bu ya. Ya betul. Iya. Jadi ya Bu, dan saya garis bawahi, bukan saya promosi SLB ya Bu ya. Jadi SLB sendiri itu banyak kegiatan yang seperti pada sekolah reguler, ada upacara, petugasnya siapa? Anak-anak ABK itu sendiri, siswa-siswa itu ada kegiatan pramuka, ada kegiatan kemah, ada kegiatan gerak jalan, lomba-lomba Agustus, itu sama seperti halnya sekolah reguler biasa. Hanya saja yang bersekolah di sana adalah anak-anak yang spesial, yang berkebutuhan khusus, dan program dan pembelajarannya lebih ramah kepada anak dan lebih menonjolkan keterampilan dan bakat minat anak. Itu Ibu. Siap. Lanjut Mas Cafi untuk menutupnya. Ya. Tiba saatnya di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Bagi yang ketinggalan acara ini dapat dilihat kembali di channel YouTube kami, yakni Peduli Kasih ABK Surya dan Tribun Jatim. Berikut jadwal kelas diskusi selanjutnya. Jadi saya membacakan ya Mas Syafi. Jadi besok tanggal 4 Agustus Kamis itu kita ini tentang bagaimana mengulik cara orang tua mempersiapkan anak untuk berkarya. Terutama anak autis ya, untuk berkarya, sehingga ini adalah cara tiap-tiap orang tua kan punya cara masing-masing. Jadi ini ada Bu Farida Luki Utami, beliau dari Kerawang, punya Amanda Learning Center, dan juga Bu Humairo yang putranya merupakan konten kreator tentang games ya, anaknya autis juga, dan kita moderatori dengan saya selaku dokter dan juga perusahaan selaku psikologi ya. Terus hari Minggu tanggal 7 Agustus sore hari 15.30 sampai 16.45 kita ada narasumber Bu Desi Irawan, beliau memang peneliti
Jadi di sini akan menerangkan bagaimana pembuatan tempe secara mandiri, karena tempe ini memang makanan yang bermutu ya, yang bergizi. Jadi silakan mengikutinya. Nanti selanjutnya bisa dilihat acara selesainya di IG di Peduli Kasih ABK maupun di YouTube Peduli Kasih ABK maupun di YouTube channel Harian Surya maupun Ibu Jatim. Silakan Mas Syafi teruskan. Semoga ilmu dan sharing yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu di webinar Akademi Ability selanjutnya. Saya, Cafi, selaku moderator, izin undur diri. Terima kasih Ibu Vina dan Ibu Sawitri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Matur suwun Bu Vina, Mas Syafi. Matur suwun. Maaf pada kurang lebihnya. Love you, Cafi.